kembali di channel saya Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai penelitian terdahulu. Untuk itu kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi di dalam sebuah proposal penelitian atau skripsi, kita pasti menemukan sebuah item yang namanya penelitian terdahulu. Biasanya penelitian terdahulu itu terdapat di bab 2. Nah, kalau Anda bertanya-tanya untuk apa penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu itu menegaskan bahwa sebelum kita sudah ada penelitian yang sama, yang mirip topiknya, variabelnya, permasalahannya dengan kita. Sehingga kita bukanlah yang pertama yang menelitinya. Yang kemudian penelitian terdahulu muncul di proposal atau skripsi sebagai penegasan bahwa kita sebagai peneliti memiliki referensi untuk dijadikan bahan rujukan di dalam proposal atau skripsi. Kalau kita melihat di daftar pustaka, ada 3 komponen utama dalam membuat daftar pustaka. Jadi yang pertama adalah mengenai teori-teori yang berkaitan dengan variabel. Itu komponen yang pertama di daftar pustaka. Yang kemudian komponen berikutnya adalah mengenai pengolahan data atau metodologi penelitian. Dan yang ketiga adalah komponen yang terakhir adalah mengenai penelitian-penelitian yang relevan. Tentu kalau Anda memiliki dosen pembimbing, pasti dosen pembimbing akan menyampaikan silakan review jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan penelitian. Nah, review jurnal atau review skripsi itu bagian dari penelitian terdahulu. Nah, manfaatnya penelitian terdahulu adalah menjadi bahan perbandingan, menjadi bahan referensi kita untuk membandingkan apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya sebelum kita melakukan penelitian kita. Jadi komponen-komponen itu termuat di dalam daftar pustaka. Nah, kemudian di dalam penelitian terdahulu itu sebenarnya apa yang dimuat? Di dalam penelitian terdahulu itu yang dimuat itu biasanya tertulis di dalam bentuk kolom atau tabel yang dalam bentuk isian-isian per bagian kolom, atau misalkan dituliskan dalam bentuk tulisan esai di mana isinya terdiri dari 1, nama si peneliti, yang kedua tahun terbit jurnal itu atau tahun terbit skripsi itu, yang kemudian adalah judul dari penelitian. Selanjutnya, apa permasalahan di dalam penelitian tersebut. Ya, kemudian metodologi yang dipakai apa? Apakah penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, ataukah metode campuran, mixed method. Kemudian apa alat analisis yang digunakan? Apakah memakai non alat analisis atau memakai alat analisis seperti OLS, seperti PLS, seperti SEM, dan seterusnya. Kemudian apa yang menjadi hasil penelitian? Tentu hasil penelitian itu ada di kesimpulan dasaran, sehingga itu diringkas sehingga terbentuklah yang namanya penelitian terdahulu. Semakin banyak Anda membaca literatur atau referensi yang berkaitan atau yang relevan dengan judul penelitian Anda, maka semakin membantu Anda untuk mendapatkan pandangan atau vision ke depannya bagaimana cara melakukan penelitian yang serupa, sehingga Anda bisa berkata, kalau misalnya penelitiannya ini terhitungnya lebih besar dari T-table, apakah saya sama dengan dia, di mana judul yang sama, maka terhitungnya juga lebih besar dari T-table, atau ada hal yang lainnya yang sama, atau ada hal yang lainnya berbeda, sehingga berbagai temuan-temuan baru itu menjadi literasi terbaru, menjadi keberagaman khasanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penelitian.
Itulah gunanya dari pada kita membuat yang namanya penelitian terdahulu. Nah, usahakan penelitian terdahulu itu minimal 5 ya, 5 termuat. Dan lebih bagusnya banyak membaca di atas 5. Cuman minimal muat 5 saja. Dan usahakan referensinya tahunnya itu 5 tahun terbaru, paling lama, paling banter 10 tahun terakhir. Sehingga keterbaruan dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh insan peneliti itu semakin berkualitas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian semua, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.